Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi dengan fadl Allah yaitu Al-Quran, wa bi rahmatihi dengan diutusnya baginda Nabi, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan keduanya itu bergembiralah. Karena itu kita semua yang hadir mugi-mugi bergembira setiap waktu mulai sekarang dan selamanya. Amin Allahumma amin. Nopo kemauan terkait dengan baginda Nabi mesti barokah. Hal yang sama, apa saja yang terkait dengan Al-Quran akan dapat berkah. Karena itu hidup kita jangan pernah jauh dari dua hal ini. Pokoknya catat kali Quran, catat kali Nabi. Kalau kita dipisahkan cara, Rasulullah sudah wafat 1000 lebih tahun yang lalu. Karena cara mendekatkannya gimana? Selalu sebut namanya dalam bacaan sholawat. Pastikan nomor kemon sing kula panjenengan lampahi niku bayangke. Nek jenengan dipirsani Nabi, Rasulullah tersenyum, gembira dan bahagia. Alhamdulillah. Sebaliknya kalau kita ingin melakukan kegiatan-kegiatan, bayangkan ingin jeng Nabi pirsa kira-kira jeng Nabi senang napa boten. Nah kalau sekiranya jeng Nabi sedih, umatku beragama Islam, tapi kenapa masih melakukan dosa maksiat? Jeng Nabi sedih melihat umatnya berdosa, maka jangan lakukan. Jadi itu cara kita mendekat kepada Allah. Hal yang sama kita selalu mendekat kepada Al-Quran. Gimana caranya? Sibukkan siang malam kita dengan membaca Al-Quran. Ana al-lail wa atrafan. Sayyidah Aisyah meriwayatkan sekaligus membuktikan apa saja yang terkait dengan Al-Quran. Apakah dia membacanya fasih, apakah dia hafal, atau bahkan dia membacanya dengan berat, lisannya kaku. Semua dapat kebaikan. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa yang mahir membaca Al-Quran, apalagi sudah hafal, bacanya lancar gitu, itu nanti di akhirat bersama dengan para malaikat, para nabi. Alhamdulillah, ma'as safarah al-kiram al-bararah. Maka itu yang harus kita usahakan, terus ngaji, jangan pernah berhenti ngaji sampai dimanapun kondisi kita hari ini. Ya, sing iso maca dilanjut apa, sing wis apa dilanjut banyak gitu. Ya belum, ngaji terus. Walladzi yatata'ta'u fihi wa laysa kun alaihi lahu ajroni. Adapun orang yang kalau melafalkan Al-Quran itu sudah berat, lisannya kaku karena faktor apa bu? Buat usia baru mulai ngaji, jangan pernah putus asa. Pak Yai, walaupun kadung tua baru menghafal Al-Quran, ya soalnya pinter. Sekawan dosa tahu, no itu usianya pas untuk memulai ngaji, ya. Karena Nabi baru memulai terima wahyu ketika usianya 40 tahun, usianya berapa? Jadi tidak ada usia tepat dengan Nabi itu baru mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ketika usianya genap 40 tahun. Wahyu pertama turun di Gua Hira. Dan Nabi belum selesai sampai menjelang meninggal 63 tahun Hijriah gitu. Jadi kalau hari ini kula panjenengan usianya antara 30 sampai 63. Nah itulah rentang gimana kita terus harus bergumul setiap hari membaca Al-Quran gitu. Nah, lahu ajroni sing maca kaku blekak-bleko angin gitu, maka baginya dapat pahala double. Lahu baginya ajroni untuk ganjaran loro. Alhamdulillah sing apal pasih lanya sok dino kiamat bersama dengan para nabi, para rasul, sing lesani kaku karena sudah usia lagi ngaji, kadang-kadang sholat tidak apa-apa. Yang bahaya itu belum fasih terus nggak mau ngaji gitu. Jadi selama masih mau ngaji, ijazah belum berguru untuk Al-Quran, kesalahan tetap bernilai pahala. Adapun sudah berhenti ngaji, padahal belum pernah ngaji pada guru sampai lengkap 30 juz, maka Al-Quran itu bukan hanya berikan syafaat, sebagaimana disebutkan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kan Al-Quran itu akan berikan syafaat kelak di hari kiamat.
bagi yang bacanya benar sesuai dengan makhorijul huruf, tata baca, tajwid, alhamdulillah. Tapi kamu bacanya salah-salah, panjang pendeknya, wasal wakofnya nggak ditata, dan dia berhenti belajar. Berhenti belajar, aku ngaji nih. Rabba qari'in bil Qur'an. Wal Qur'an yang betapa banyak orang-orang yang rajin ngaji, moco ini, tapi salah-salah. Wal Qur'an, Quran yang dibaca setiap hari itu yang kelak di akhirat akan memberikan laknat baginya, na'udzubillah. Maka terus jangan pernah berhenti ngaji Al-Quran. Semua ilmu Bapak Ibu satu-satu kabeh boleh dipelajari secara autodidak. Belajar diri, rasanya guru, kecuali Al-Quran. Kecuali nama? Utamanya Al-Quran, dan semua ilmu agama harus ada sanadnya. Gitu. Bahkan bagi yang sudah hafal, Bapak Ibu ya, dan semua santri bahkan yang sudah hafal, itu masih dianjurkan membaca Al-Quran. Ada yang tanya, lebih utama mana? Bagi yang sudah hafal Al-Quran, itu membaca dengan bil hifdi, kalau sudah hafal, atau tetap bin nadri, atau tetap melihat mushaf. Sebagian ulama, jumhur ulama menyebutkan qiraatul Quran fi ghairi mushafin al-fatarujah. Moco Quran nek ora moco fi ghairi mushafin itu apalan, karena wis hafal. Al-fatarujah ganjarannya 1000 derajat. Alhamdulillah. Wa qiraatu, adapun ada orang yang membaca Al-Quran fi mushafin, meskipun dia hafal ijaz ngerti mushaf, ijaz ngerti Al-Quran, yudha'afu alfain darajah, ganjarannya dilipat gandakan menjadi 2000 derajat. Alhamdulillah. Jadi luwih mulia mana maca apa lagi? Kalau pegang 2000 derajat, kalau tidak pegang mushaf 1000 derajat. Lebih utama mana? Pegang, kecuali simnya kelingmik, kecuali apa? Simnya kelingmik, karena kalau mengingat sekaligus ini mudakar, mutola'ah, mudah rusak gitu. Jadi yang nggak hafal harus pegang Quran gitu. Jadi kenapa bahkan yang sudah hafal Quran kok pegang mushaf itu pahalanya malah dilipat gandakan? Yang tidak pegang 1000 derajat, yang sambil melihat itu yudha'afu alfa darajah, di annaha tajma'ul qira'ah wan nadhar fil mushaf bahwa ibadatul ukhra. Ini disebutake dalam kitab Al-Itqan oleh Imam Sayuti. Karena begitu orang membaca Al-Quran, itu membaca itu ibadah lisan. Ibadah apa? Karena namanya membaca itu lisannya bunyi. Tadi kita baca juz 2, itu ibadah lisan. Nah, kenapa pahalanya lebih utama? Karena tajma'u al-qira'ah, ya maca lisane, wan nadhar fil mushaf, matanya juga melihat tulisan. Bahkan bukan hanya lisan dan mata, neknya kelio termasuk tangan. Jadi libatkan seluruh organ tubuh fisik kita, semakin banyak yang terlibat, ganjarannya semakin banyak. Ya, lisannya membaca, matanya melihat, tangannya memegang. Alhamdulillah. Kali waktu ada rombongan ulama-ulama dari Mesir nih Bapak Ibu, ulama-ulama ahli fikih datang ke Imam Syafi'i itu pagi-pagi. Imam Syafi'i ini menghabiskan waktunya di masjid. Habis sholat duha, begitu para rombongan kiai-kiai masuk ke masjidnya, Imam Syafi'i sedang pegang mushaf. Pegang apa? Kenapa Imam Syafi'i harus pegang mushaf? Beliau itu hafalannya sudah di luar kepala. KPI wis di luar kepala. Ngerti orang itu ngapal ya. Imam Syafi'i itu hafal Al-Qurannya di luar kepala. Setiap Ramadan tiba, malam hatam 30 juz, siang hatam 30 juz. Saking apalis, saking lanyai. Senang semangaten.
ketika di hari-hari biasa beliau habis sholat duha pegang Quran. Quran itu dipegang. Dan waktu itu belum ada aplikasi HP, adanya ya kitab loh. Quran itu gede-gede, nyekeli dia mesti upload. Dan itu dilakukan oleh Imam Syafi'i karena beliau pasti mengetahui keutamaan memegang Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, dan keutamaan melihat mushaf. Maka ketika kiai-kiai pada datang itu rada aneh ya. Wahai Imam Syafi'i, kenapa aku harus pegang Quran? Bukankah aku sudah hafal? Ini kok ditakutin, makanya ini bisa sampaikan jawabannya. Bukan hanya pagi ini Al-Quran aku pegang. Tadi malam saya sholat semalaman. Begitu saya selesai sholat, saya dekap Al-Quran sampai fajar. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran itu dikeloni. Jangan nek dalu ngeloni sinten. Santri-santri gue pengen ngeloni mushaf ya. Caranya mek turu, wudu, ya. Berwudu terus ngaji. Nganti keturun ada apa? Lah biasanya gue keturun gara-gara kesel nonton HP, diganti gue pengen keturun gara-gara kesel ngaji. Itu dilakukan Imam Syafi'i. Tadi malam saya sampai sholat malam, aku baca Al-Quran dan sampai fajar ternyata Al-Quran atau mushaf masih dalam dekapanku. Betapa mulianya beliau. Maka mulai hari ini pastikan kalau mengikuti kajian Asia pada baca Al-Quran.